Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, pasti masih happy sahabat Bob ya, karena Inter menang dan juga Kapolista kembali sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, kemenangan kemarin itu adalah pencapaian yang luar biasa buat Inzaghi dan Inter. Ya, akhirnya kembali Kapolista dan melangkahi Juventus. Tapi sekarang adalah masanya jeda internasional. Jadi kemarin yang paling berkesan sampai hari ini, bahkan media-media Italia, ya bukan hanya di Italia, di mana-mana membicarakan golnya Di Marco, sahabat Bob. Bahkan mantan pemain Inter, Steven Dalmat, mengatakan bahwa golnya Di Marco hanya ada di PlayStation katanya. Ya, itu memang gol yang luar biasa. Gua pikir ada nggak sih yang pernah mencetak gol kayak begitu gitu loh. Ini luar biasa dari kaki kiri sahabat Bob ya, 56 meter. Ini fantastik gitu loh ya. Itu salah satu yang banyak dibicarain sahabat Bob. Nah, ini mantan pelatih Inter ya, pelatih Roma Jose Mourinho ya. Inter Milan tim fantastik, Juventus tim bagus dengan pelatih fantastik dia bilang ya. Yang jelas maupun Inter atau Juventus mempunyai skuad yang bagus, yang kuat kata Mourinho. Dan tidak dapat disangka lagi kualitas Simone Inzaghi, Allegri masing-masing pelatih kedua tim tersebut luar biasa. Pelatih Inzaghi belum meraih Serie A namun telah memenangkan beberapa kompetisi di piala di dalam negeri dan mencapai final Liga Champion. Sementara Allegri menikmati rekor gemilang kesuksesan bersama tim seperti AC Milan dan Juventus. Bahkan di periode keduanya di Juventus dia belum pernah meraih satupun trofi ya. Ini kan dia balik lagi ke Juventus ya, pernah melatih di Juventus dan kembali lagi, tapi dia belum mendapatkan apa-apa. Nah sekarang ya kita memang bagaimanapun perlu mewaspadai Juventus. Kenapa ya? Mereka bermain tidak terlalu bagus, tapi mendapatkan hasil selalu 3 poin ya. Pertahanannya juga bagus dan mereka tidak pakai penyerang ya. Mereka tuh bermain lebih banyak gelandangnya yang mencetak gol, sahabat Bob. Nah sementara itu Mourinho mengatakan bahwa kami tertinggal 3 poin dari 4 besar, kata dia. Ini tentang Roma ya. Ada Inter yang merupakan tim fantastik, Juventus merupakan tim bagus dengan pelatih fantastik. Tetapi sebaliknya Anda memiliki tim seperti Napoli yang dikalahkan oleh Empoli, atau yang Milan kalah 3-2 melawan Lecce. Maaf, mereka bermain imbang. Canda Mourinho tentang melon ya sahabat Bob ya. Nah, terus kita berbicara tentang Opa Marotta setelah pertandingan ya. Inter tenang dan saya melihat rasa lapar meraih trofi waktu melawan Frosinone ya. Mengenai pelajaran yang didapat di Inter di awal musim, Marotta mengatakan bahwa kami tidak pernah berhenti belajar. Kami berada dalam fase sementara. Bisa dibilang tim merespon dengan baik. Inzaghi adalah pelatih yang sangat bagus dan dia tahu cara mengatur permainan dengan sangat baik. Bahkan dalam pertandingan sulit seperti kemarin melawan Frosinone, Anda bisa melihat tim yang terlihat kompak. Ada semangat pengorbanan. Nah ini yang gue bilang ya, mereka tuh selalu menderita bersama-sama. Anda bisa melihat rasa lapar untuk memenangkan trofi. Mengenai pertandingan melawan Juventus, Marotta meremehkan ketegangan tersebut. Dia mengatakan bahwa pertandingan ini akan menjadi pertandingan liga yang kami hadapi dengan tenang. Ya, keindahan perburuan gelar liga adalah ketidakpastian. Wah bagus ya jawabannya Opa Marotta ya. Sebenarnya semua pertandingan sama aja. Nah, yang penting bagaimana Inter tenang, kompak menghadapi siapapun ke depan, gitu kata Opa ya. Terus pelatih Inter Milan dipuji atas pemilihan tim yang sempurna waktu melawan Frosinone ya. Inzaghi benar-benar membawa tim intinya untuk menjadi starter ya. Dan memang itu terbukti bahwa Frosinone yang baru promosi dari Serie B menunjukkan dari awal sampai akhir tidak ada berhentinya. Dan kita udah sama-sama tahu ya, Frosinone ini selalu mengejutkan dan mereka bermain intens sekali dan ternyata benar ya. Nah,
Federico menjadi pemain yang membuka keunggulan. Back ini menunjukkan kualitas dengan mencetak gol dari jarak jauh. Kemudian striker Marcus Thuram menjadi pemain penentu. Pemain Perancis menutup penampilan menentukan lainnya dengan memenangkan penalti yang membuat Inter menggandakan keunggulan. Namun melawan Frosinone, sang pelatih memilih tim yang sangat kuat dan dalam pandangan media Italia, dia benar dalam melakukan hal tersebut ya. Jadi Inter siapapun lawannya, dia memang Inzaghi udah bagus banget cara memilih pemain, mengganti pemain gitu loh. Ini juga dari mantan pemain legendaris AC Milan ya, si Sachi yang selalu mengomentarin. Kalau dia ini sekarang berbeda ya. Juventus bisa keuntungan, punya keuntungan ya karena tidak bermain di Liga Eropa, di Liga Champion kata dia. Jadi terlalu cepat, kita tidak bisa terlalu cepat melihat. Kita akan melihat nanti di bulan Maret dan April ya. Nerazzurri dan Juventus sejauh ini telah menunjukkan konsisten yang membuat mereka unggul dibanding tim-tim lain kata Sachi ya. Jadi kita akan lihat nanti pada tanggal 26 November ketika musim Liga dilanjutkan setelah jeda internasional akan ada pertandingan head to head di Turin. Pertandingan itu belum menunjukkan kebenaran sepenuhnya kata Sachi, tapi hal ini akan menunjukkan ke arah mana segala sesuatunya akan berjalan ya. Semoga benar-benar Inter bisa melewati Juventus nanti sahabat Bob, karena penting untuk kedepannya Inter supaya terus bisa melaju dan membumi ya. Nah ini sahabat Bob, kemarin gelandang Inter Milan Aslani kan ternyata tidak terlalu parah, hanya ketegangan otot, tapi dia tetap dipanggil nih untuk membela Albania. Kita lihat aja nanti. Terus juga Barella penuh energi tapi kurang kualitas, ini menurut media-media Italia ya. Kemarin kita melihat dia beberapa kali merendang ya, terus kalau secara energi ini orang nggak pernah ada habisnya. Tapi kita akan melihat nanti peak performance-nya Barella terus demi pertandingan berikutnya sahabat Bob. Terus juga kalau kita bicara Hakan ya, dia dipuji atas performance-nya dan penaltinya selalu sempurna sahabat Bob, dan belum pernah gagal penaltinya dia ya. Jadi kita berharap Hakan terus bisa memberikan kontribusi yang luar biasa buat Inter. Pelatih Inter Milan dipuji karena bisa menyatukan pemain-pemain Inter ya. Ini luar biasa karena udah hampir 3 tahun di Inter, dan ini membuat Inter benar-benar semakin kuat dan semakin kompak. Terus kalau bicara Dumfries kemarin masih kelihatan lelah, dan dia ini juga dikritik oleh media-media Italia. Biasalah, media-media Italia juga pasti akan seperti itu. Sama lah kayak Di Marco bilang kemarin, kalau misalnya gua gagal mencetak gol udah siap dimaki-maki kata si Di Marco. Itu ada benarnya sahabat Bob, karena memang ya ini ngapain sih orang-orang ini pada nyoba-nyoba cetak gol tapi ternyata tidak gol kata dia gitu kan. Nah sahabat Bob, kalau kita berbicara sedikit tentang Federico Di Marco ya, kemarin bagaimana ternyata dia itu hanya bergabung dengan statistik serangannya itu yang mengesankan itu sama dengan Hakimi sahabat Bob. Jadi kalau kita berbicara di Eropa, bagaimana kalau musim ini Federico Di Marco sudah memberikan 4 assist dan mencetak 2 gol ya, 2 atau 3 gol ya musim ini. Jadi dan itu hanya bisa terjadi di waktu si Hakimi ya. Jadi benar-benar Inter senang banget dan memberikan apresiasi buat si Di Marco, dan sekarang melakukan yang namanya akan perpanjang kontrak dan melipatkan gajinya. Dan ini sudah dekat sahabat Bob, dan kita berharap ini segera cepat ya, jangan diawang-awang terus gitu loh, karena katanya lagi mau perpanjang kontrak ya. Kita hanya tinggal menunggu resminya, jadi tidak mengganggu juga ketenangan pemain gitu loh ya. Kita ingat bagaimana dulu Perisic ya, padahal Inter pengen tetapi tidak membuat langkah, akhirnya dia pindah ke Hotspur, tapi ya sekarang dia Perisic lagi dalam cedera parah ya.
Nah, dengan gaji dia sekarang dia mendapatkan 2,2 juta, kemungkinan dia akan mendapatkan 4 jutaan lebih ya. Jadi kalau keperpanjang kontraknya udah oke gitu loh. Kita tunggu aja sahabat Bob, semoga benar-benar Di Marco terus memberikan kontribusi. Kalau kita bicara ini salah satu kaki terbaik di Eropa sahabat Bob, dan itu membuat kita bangga lah punya pemain yang seperti ini. Nah, Inzaghi, Marotta, dan Ausilio tidak bisa berharap lebih baik lagi. Tetapi mereka sudah bekerja keras untuk bulan Januari agar bisa memberikan Simone Inzaghi bala bantuan yang tepat. Siapa-siapa aja yang lagi diincar Inter, yang jelas ya Thiago Jallo ya kemungkinan ini di Januari. Terus juga ada Colpani ya, ini juga akan berbicara dengan Galliani langsung si Opa Marotta. Kita lihat aja nanti. Terus Taremi, Januari dalam waktu dekat untuk mengantisipasi musim panas akan menjadi bulan yang memutuskan apakah melakukan intervensi dengan opsi lain berdampak kecil dalam hal label harga. Antisipasi seperti Taremi, Porto, transfer nol lainnya sangat mungkin terjadi ya. Kemungkinan dia datang ya bisa jadi di 0 parameter ya, bukan di Januari gitu. Terus Lukas Bergvall ya, ini pemain muda Swedia, dia juga sudah diincar Inter. Kita lihat aja nanti. Terus juga Zelensky yang tidak akan memperpanjang kontrak kemungkinannya di Napoli. Ini juga Inter bisa dapatkan dengan free gitu loh. Tajon Buchanan, masalah fisik terus-menerus yang menimpa Juan Cuadrado. Ini akan membuat Inter mempertimbangkan si Buchanan ini sebagai pelapis Dumfries. Sacha Boey, ini bek kanan Galatasaray asal Prancis, Kamerun ya. Memasuki radar klub Eropa, dan Inter juga terus mengawasi dia karena masih 23 tahun. Terus Artem Dovbyk, nah ini mempesona dunia, menyeret Girona ke puncak La Liga. Nah Girona ini salah satu tim di Liga Spanyol yang benar-benar fantastik ya, membuat orang terbelalak gitu loh, melangkahi Real Madrid dan si Barcelona ya. Inter juga masuk berminat terhadap Artem Dovbyk ini ya, karena Inter butuh striker cadangan. Tapi akan lihat kita nanti. Nah inilah yang diincar oleh Opa Marotta dan si Ausilio, sahabat Bob. Nah kita lihat aja bagaimana nanti, apakah ini akan Inter dapatkan atau tidak. Kita tunggu aja sahabat Bob ya. Nah ini sedikit kita berbicara tentang Zola ya. Zola bilang begini, Inter adalah tim terkuat dalam hal hasil dan permainan. Mereka adalah tim yang paling membuat saya terkesan, ya. Tapi dari sudut pandang kualitas permainan, mereka menyelesaikan dengan baik, ya. Terus tim yang paling membuat saya terkesan, ya, ada Milan yang bermain bagus di awal, tetapi terjadi pasang surut. Dia bilang kayak gitu, ya. Nah, sahabat Bob, ini puji-puji buat Inter banyak sekali ya. Terus yang menarik adalah dari Biasin. Inter dengan Frosinone berpikir seperti orang dewasa. Setelah boloknya mereka tidak meremehkan siapapun. Ya. Mengenai Inter, mereka lebih suka memainkannya besok. Kami perlu memahami bagaimana tim nasional akan kembali besok ya. Jadi dia bilang bahwa derby Italia ini kalau bisa nanti akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Inter mempersiapkan pertandingan dengan cara yang berbeda. Mereka melakukan pergantian pemain di Liga Champions dan bermain di San Siro melawan Frosinone dengan menghormati lawannya, yang melakukannya dengan sangat baik dan berarti berpikir seperti orang dewasa. Dia telah berhenti melawan boloknya, memainkan pertandingan yang terganggu. Sejak saat itu dia memilih untuk tidak meremehkan siapapun. Ya, bagaimanapun waktu Inter unggul 2-0 atas boloknya, ya Inter mungkin merasa sudah menang, merasa apa, itu yang dibilang Biasin. Tetapi Inter sekarang mempersiapkan tim benar-benar kompak dan tidak ada lagi menganggap remeh. Dan dia benar-benar menghormati siapapun lawannya. Ini adalah salah satu keunggulan buat Inter, sahabat Bob. Semoga sahabat Bob, ya ini Inter pemain-pemainnya kembali ke Inter pulih, segar bugar, dan siap untuk menghadapi Juventus, sahabat Bob ya. Tetap semangat sahabat Bob, karena Inter kita menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.